Dan kalau saya perhatikan ya, sepertinya belum ada satupun para elit politik yang menentang keras terkait dengan usulan Purnawirawan TNI ini. Ya, saya tidak tahu apakah ini cuma penilaian subjektif saya atau tidak. Tapi sejauh ini saya melihatnya memang seperti itu. Ya, coba perhatikan saat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko dimintai tanggapan terkait dengan soal usulan pemakzulan Gibran misalnya. Dia hanya menjawab, saya masih belum sempat membaca suratnya. Ya, ini kan kebetulan reses. Saya kan datang, Pak Sekjennya juga nggak ada. Saya pengen lihat suratnya masih di Sekjen, jadi belum sempat baca. Jadi kesini buat lihat surat itu? Enggak, saya kan tanda tangan surat-surat, terus saya bilang, itu katanya ada surat dari forum gitu. Oh, masih di Sekjen, Pak. Sekjennya lagi keluar. Tapi kalau tanggapannya gimana, Bang? Dari Abang sebagai pimpinan Gerindra? Belum baca, gimana nanggapin itu? Ya, jumpa lagi dengan saya di Opsi Politik. Hari ini saya perhatikan isu mengenai pemakzulan Gibran nampaknya semakin serius. Tapi anehnya masyarakat ini terlihat tenang, aman, dan tidak ada yang khawatir sama sekali. Lah ini kan aneh. Nah, sekarang coba perhatikan saja ya, masyarakat kalangan bawah justru seperti tidak ada yang peduli dengan isu pemakzulan Gibran. Mereka tidak ada yang khawatir ataupun melawan, apalagi melakukan aksi-aksi demo dan lain-lain. Bayangkan saja, lah ini kan aneh. Padahal surat mengenai usulan pemakzulan Gibran sudah dikirimkan kepada pihak DPR RI, MPR RI, dan juga DPD RI. Nah, saya nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Mengapa masyarakat ini terkesan cuek dan tidak peduli sama sekali? Apa jangan-jangan ya masyarakat ini setuju? Ya siapa tahu kan. Karena ya kalau saya perhatikan masyarakat ini jauh lebih peduli dengan masalah terkait dengan soal lapangan kerja. Masyarakat lebih peduli dengan masalah isi perutnya. Nah sementara isu mengenai pemakzulan Gibran ini kan lebih kepada ranahnya para elit politik. Jadi kalau usulan Purnawirawan prajurit TNI sudah dikirimkan kepada DPR dan MPR, maka kita tinggal menunggu waktu. Apabila para elit sudah berkehendak ya, maka semua yang awalnya tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin. Ya kurang lebih samalah ketika Gibran ingin maju sebagai calon wakil presiden. Kan awalnya juga Gibran ini tidak memenuhi syarat lantaran usianya masih belum mencukupi. Tapi siapa yang sangka hanya dalam hitungan hari ya semuanya itu pun bisa berubah. Ya segala kemungkinan itu bisa saja terjadi tergantung para elitnya mau gimana. Kalau para elitnya setuju dan sepakat maka kun fayakun semua akan terjadi. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau di tingkat level elitnya tidak ada yang setuju, tidak ada yang sepakat, maka barangnya pun juga tidak akan jadi. Sesimpel itu. Dan kalau saya perhatikan ya, sepertinya belum ada satupun para elit politik yang menentang keras terkait dengan usulan Purnawirawan TNI ini. Ya, saya tidak tahu apakah ini cuma penilaian subjektif saya atau tidak. Tapi sejauh ini saya melihatnya memang seperti itu. Ya coba perhatikan saat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko dimintai tanggapan terkait dengan soal usulan pemakzulan Gibran misalnya. Dia hanya menjawab, saya masih belum sempat membaca suratnya. Nah ini kan jawaban yang normatif kalau menurut saya. Nah begitu juga dengan AHY Ketua Umum Partai Demokrat. Ketika AHY dimintai tanggapan terkait dengan usulan pemakzulan Gibran, AHY ini hanya menjawab, saya belum melihat, saya belum membaca suratnya. Nah, normatif sekali kan jawabannya. Jadi ya pada intinya kebanyakan para elit partai hanya berkomentar normatif dan tidak menunjukkan penolakan yang keras. Dan terus terang ya, saya jadi semakin khawatir. Apa jangan-jangan di tingkat elit juga akan serius membahas usulan surat pemakzulan Gibran? Nah, apakah seperti itu? Ya, seperti yang sering saya sampaikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Apalagi Pak Jokowi sekarang sudah tidak berkuasa seperti dulu lagi. Jadi ya secara kekuatan memang sudah tidak sekuat dulu lagi saat beliau masih menjabat sebagai Presiden RI. Bayangkan saja ya Pak Jokowi ketua partai saja bukan. Jadi secara politik memang sudah tidak sekuat dulu lagi. Apalagi saat ini Pak Jokowi mengalami sakit kulit katanya.
Ya, saya sih tidak tahu penyebabnya karena apa. Katanya sih karena alergi kulit. Nah, entah itu karena alergi kulit beneran atau karena beban pikiran. Saya juga tidak tahu yang benar yang mana. Tapi yang jelas ya, ada begitu banyak sekali masalah yang sedang dihadapi oleh Pak Jokowi saat ini. Mulai dari terkait dengan tudingan ijazah palsu lah, kemudian digugat terkait dengan mobil SMK, dan yang terakhir adalah terkait dengan soal isu pemakzulan Gibran. Dan melihat semua ini, terus terang saya jadi teringat sebuah peribahasa. Jadi ada peribahasa mengatakan, apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Artinya apa? Artinya apa yang kamu perbuat akan selalu ada konsekuensinya di kemudian hari. Jadi kalau kita berbuat baik kepada seseorang, maka percayalah orang lain juga akan berbuat baik pada kita. Begitu juga sebaliknya. Jadi jangan pernah merasa bisa berbuat seenaknya. Apalagi saat berkuasa, semua aturan diotak-atik semaunya. Nah, contohnya apa? Contohnya ya ketika Gibran ingin maju sebagai calon wakil presiden. Kan kita semuanya tahu bahwa saat itu Gibran ini masih belum cukup umur untuk menjadi calon wakil presiden. Jadi usia Gibran saat itu masih 36 tahun. Padahal kalau sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, khususnya pada pasal 169 disebutkan bahwasanya syarat untuk menjadi capres dan cawapres adalah minimal usia 40 tahun. Jadi sudah sangat jelas kalau sesuai aturan yang berlaku saat itu, maka Gibran belum bisa untuk mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden RI. Tapi posisinya pada saat itu kan Pak Jokowi ini masih menjabat sebagai presiden. Dan Pak Jokowi statusnya adalah bapaknya Gibran. Nah, selain itu, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK saat itu adalah Anwar Usman. Dan Anwar Usman ini adalah pamannya Gibran alias adik iparnya Pak Jokowi. Jadi Anwar Usman ini menikahi Idayati, adik kandung perempuan dari Pak Jokowi. Nah, pernikahan itu berlangsung pada tanggal 26 Mei 2022. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2023, Anwar Usman yang saat itu menjabat sebagai Ketua MK memutus perkara nomor 90 yang terkait dengan syarat capres dan cawapres. Jadi ya dengan keputusan MK tersebut, Gibran pun akhirnya bisa maju sebagai calon wakil presiden. Ya, dan lagi-lagi semua itu berkat adanya paman Usman di MK. Nah, jadi ya kita lihat saja bagaimana perkembangan ke depan nanti. Yang jelas ya, dalam politik itu tidak ada yang kebetulan. Karena semuanya jelas ada perhitungannya. Jadi kita tunggu saja akan ada cerita apalagi di kemudian hari nanti. Ya, sebelum saya akhiri konten ini ya, saya ingin mengingatkan kita semuanya. Terutama para elit yang ada di Jakarta sana. Ingatlah bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Dan jangan pernah merasa seakan-akan bisa berkuasa selamanya. Nah, jadi gimana menurut kalian semua? Setujukah dengan pendapat saya? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di opsi politik berikutnya.